mukarram wal mukarram ahna ikhtiram al-ustaz mukhtasar jingga MA kepadanya akan dipersilakan. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Mabang Hadratul Mukarramin, para sesepuh orang tua yang kami muliakan, para guru-guru kita, para asatidzah yang sama-sama kita muliakan, saudara-saudaraku jamaah ta'lim al-huliyah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita sebagai tabarukan tapakulan rasa optimisme kita menghadapi bulan Yaumun Nahar, atau beberapa hari ke depan kita akan menghadapi Idul Adha, Idul Kurban. Maka kajian tafsir kita pada hari ini kita kaitkan dengan yang ada atau berhubungan dengan Yaumun Nahar, Idul Adha, atau Hari Raya Kurban. Pertama, persoalannya adalah kita suka mendengar, kalau dulu itu kita suka dengar gini, kalau korban itu nanti korban naik B ya gitu ya. Ya, korban sapi naik sapi, korban onta naik onta. Apa benar begitu? Ya, benar ya begitu. Kita nanti kita turunkan di sini beberapa ya, iborah-iborah ya, sehingga bahkan pamflet-pamflet ada ya. Kalau memang enggak, lalu kenapa korban harus bagus-bagus? Kan gitu ya. Yang buru-buru aja. Kalau memang iya, lalu bagaimana logikanya? Yang betujuh itu kasihan amat itu, sampai itu makin betujuh. Iya kan? Kalau memang iya, sapi-sapi kan rata-ratanya wal baqaratu an sab'ah, wal ibilu an sab'ah. Onta boleh betujuh, sapi boleh betujuh. Boleh di situ dalam artian sebenarnya bukan berarti nggak boleh sendirian, maksimal betujuh. Kalaupun mau sendirian ya afdol, gitu. Itu lebih afdol, lebih mantap gitu ya. Nah, jadi kan tadi kita cara berpikirnya, kalau misalkan ada yang dulu kita dengar itu bahwa nanti itu akan jadi kendaraan disirat kan gitu ya. Kalau memang iya, gitu kan, kasihan amat dombanya, sapinya. Kalau memang enggak, ngapain juga Nabi nyuruh yang bagus-bagus? Nah, di antara itu, apakah memang ada isyarat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW? Kalaupun nanti ada, apakah bagaimana tinjauan menurut para ulama-ulama muhaddisin, para ulama-ulama ya ahli tahqiq dalam hal ini? Nah, itu memang ada. Dan ini banyak dikutip oleh para ulama fuqaha. Itu dalam kitab I'anah dikutip tentang bab udhiyah, hadis ini di kitab Minhajul Qawim Syarah Muqaddimah Al-Khadrawiyah, di kitab juga Al-Bajuri Hasyiyah Al-Bajuri ya, Syarah Fathul Qarib Al-Mujib, di kitab juga Busyra Al-Karim, dan kitab-kitab yang lainnya para kitab fuqaha. Hadis itu ternyata memang ada. Nah, bunyinya adalah baginda Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dari Abu Hurairah.
Ini hadis sumbernya dari kitab Musnad Firdaus Imam Dailami namanya. Jadi ada satu kitab namanya Musnad Dailami yang disusun oleh Musnad Firdaus yang disusun oleh Al-Imam Dailami. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua redaksi cuma. Pertama, ini saya turunkan di sini, istaprihu dohayakum. Istaprihu itu istajmilu. Apa? Perbaguslah korban-korban kalian. Fa innaha matoyakum, karena korban kalian itu akan menjadi kendaraan kalian. Matoyakum ala sirat, nanti disirat. Wabi riwayat yang lain, auzimu dohayakum. Pilihlah korban hewan-hewan yang gemuk, azim. Kenapa? Fa innaha ala sirati matoyakum. Karena itu akan menjadi, ya, di sirat itu akan menjadi kendaraan kalian. Namun memang ini hadisnya menurut ya analisis para ulama pakar hadis, sehingga hadis ini, kalau tadi hadisnya sudah ada, hadisnya ada, ya, sehingga kita jangan ingkari hadis itu ada, hadisnya ada, hanya saja ada ulama yang tawakuf, tidak memberikan penilaian, ada ulama yang menilai hasan, ada ulama yang menilainya itu ya dhaif, ada yang menilainya sangat dhaif, rata-rata menilainya ya tidak sampai maudhu dan tidak sampai ya sahih. Jadi hadisnya memang sebagian besar ulama ahli tahqiq muhaddisin menilainya dhaif. Dhaif itu dalam artian ada perawinya yang sedikit kurang akhlak. Ya, dulu kita sudah sering singgung itu. Ya, kalau perawi hadis buka songko itu hadisnya jadi dhaif. Bukan redaksinya yang salah, tapi yang bawa riwayatnya. Ya. Makan mie ayam di jalan jadi dhaif itu riwayatnya. Ahli hadis. Ya. Kayak kita waduh dhaif semua. Ya kan? Makan bakso ya di jalan itu dhaif. Jadi kalau perawi hadis, kalau kita punya riwayat hadis itu dari Nabi sampai ke kita, terus kita ngeriwayatin, kalau kita pernah buka kepala, itu jadi dhaif riwayat dari kita. Jadi riwayat dari yang lain itu jadi yang bagus. Jadi pendhaifan itu bukan dari sisi matanya, tapi dari sisi yang bawa beritanya. Nah, salah satu redaksi indikasi dhaif itu orangnya ya sedikit kurang muru'ah namanya, kurang bawa jaga muru'ah atau jaga image, ya, pakai sendal sensirangan, satu merah, satu biru, iya, itu dhaif, jadi dhaif. Nah baik, ya, jadi hadisnya ada bahwa katanya Rasulullah bersabda, ya, bahwa hewan kurban itu akan menjadi kendaraan di akhirat. Sekarang, oke, ada kita akui. Dhaif, memang Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Al-Arabi, ya, ada Al-Mariki, seorang ulama ahli usul juga memang menilainya itu dhaif. Oke lah, ya kalau memang dhaif, karena itu jadi pertengkaran di dunia akhir zaman sekarang, ya, itu lagi diserang, ya, lagi rame-ramenya sekarang. Silakan, kalau mau nggak percaya, silakan di broadcast, mau ke saya Google, pasti dhaif semua. Ya, tapi di situ nggak ada solusinya. Nah, kalaulah itu dhaif, apakah ya lalu akan sia-sia korban itu? Ternyata jawabannya adalah ada di ayat Al-Quran, bukan lagi di hadis. Bahwa ya kita itu nanti akan apa? Akan naik kendaraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam surah Maryam. Mulai dari ayat 85, 86, 87 Allah jelaskan detail. Dan ada hadis yang bicara bukan lagi kaitannya dengan korban, tapi secara umum semuanya nanti itu akan ya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wabda. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkanlah kepada kaum kalian, kaum engkau, akan suatu hari nahsyurul muttaqina, nanti kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa ila rahmani, menuju Allah Subhanahu wa taala
wabda. Wabda. Nah, kita berhenti dulu sebentar. Korban itu tujuannya buat apa? Kalau hadis tadi doi, ya. Korban itu tujuannya apa? Tujuannya adalah di suratul Hajj ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di sini Allah nanti akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu salah satunya adalah orang yang korban, ya kan? Nah, bagaimana mengumpulkannya Allah untuk menghadap kepada Allah? Wabda. Dalam tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Mikbas, wabda itu artinya rukbanan, berkendaraan. Nah, begitu juga dengan tafsir Ibnu Katsir di sini yang kita akan baca rukbanan. Dalam tafsir Jalalain ya dan As-Sasiyah As-Sawi, Imam Muhammad bin As-Sawi juga rukbanan. Wabda itu makna awalnya adalah delegasi, Pak. Utusan raja. Kira-kira utusan raja apa naik ojek, apa naik ojek, apa naik grab? Ah, saya tanya. Wabda itu utusan raja. Kira-kira utusan raja itu naik apa, guys? Ah, ya raja. Kalau rajanya raja, ya. Rajanya. Ya. Jadi wabda itu makna asalnya adalah delegasi seorang pembesar. Ya minimal nggak mungkin jalan kaki. Dan itulah karenanya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membacakan ayat ini di samping Sayyidina Ali, ya, Inna Aliyan kana dzata yaumin inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam faqara'a hadhil ayat. Ya, pada saat itu lagi baca ayat ini, lalu Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkomentar begini, ma'adhunul wabda ila rukba ya Rasulullah. Kalau menurut saya ya Rasul, yang namanya delegasi itu nggak mungkin jalan kaki, pasti berkendara. Nah, ini hadis riwayat Abi Hatim yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini apa namanya alur-alur cerita, ya. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, kata Sayyidina Ali, kalau menurut saya ya Rasul, kalau orang apa namanya utusan itu nggak mungkin jalan kaki, nggak mungkin jalan kaki. Ya. Lalu apa jawab Rasul? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini, walladzi nafsi biyadihi. Ini hadis sahih kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Panjang hadisnya. Kita akan baca apa biar puas. Ya. Karena tadi makan dikit tadi. Ya. Apa tadi hadisnya? Kita langsung hafal. Azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Atau istaprihu dohayakum fa innaha matoyakum ala sirat. Ya. Walladzi nafsi biyadihi. Biasanya kalau Rasulullah ya bilang begini berarti ini beritanya antep. Ya, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Annahum, bahwa orang-orang yang bertakwa itu ya, idza kharaju, apabila keluar min kuburihim, dari kuburnya nanti, yustakbiruna au yuktauna binukibidin laha ajnihah. Mereka akan disambut ketika mereka orang-orang bertakwa itu dibangkitkan nanti. Mereka akan disambut oleh siapa? Akan dihalau. Binukin. Nukin itu onta betina. Ya. Bidin yang berwarna putih. Laha ajniha, yang bersayap. Ini kata Nabi. Coba bayangkan. Tapi jangan bayangin onta yang kayak di dunia. Ya. Kita disambut pakai onta. Tadi kan onta lama atau wajia. Beda ontanya. Onta akhirat sama onta hanya namanya saja. Onta dunia sama onta akhirat beda. Dunia pakai apa? Nah, ya. Kalau onta akhirat di sini warnanya putih kata Nabi, ya. Laha ajniha, dan punya sayap. Punya sayap. Lalu lanjut Rasulullah, wa alaiha lihalu dzahab. Pelananya itu tempat duduknya terbuat dari apa? Syarat, ya. Lihalu adzahab, dari emas. Ya. Pelananya itu kan ada tempat duduk ya. Kalau kuda itu namanya itu rihal. Ya, tempat duduk itu kita joknya. Syarqun alaihim nurun yatara'la. Ya, tali pelananya, ya, tali pelananya ya, itu dari permata. Nah, mana ada onta di dunia kayak gitu. Waduh, bisa di apa namanya? Ya.
Spion aja hilang. Apalagi joknya emas, ya. Spion aja udah hilang. Kullu khutwatin minha mudul basar. Satu langkah, satu jarak pandangan mata. Ini onta. Beda kan? Onta dunia lama. Ini kullu khutwatin, satu langkah, minha mudul basar. Satu langkah sejauh jarak pandangan mata. Fayatahuna ila syajaratin yanbu'u min asliha ainani fayashrabuna min ihdahuma fataksilu ma fi butunihim min danas. Lalu sampailah mereka ini onta membawa tuannya, ya, kemana? Ketika sampai ke satu pohon. Nah, di pohon itu ada telaga. Ada 2 telaga mata air. Telaga yang satu berhenti sejenak lalu minum. Ini si tuannya yang ditaikin, siapa utusan ini. Ya, bahasa kita utusan ini ya sekarang ini sebenarnya lagi jadi utusan orang yang berhaji. Namanya apa itu? Duyuhur rahmah, tamu Allah kan. Orang yang berhaji kan tamu Allah. Nah, jadi nanti kita ya sama pulang kan. Ya, pulang kita nanti ke sana. Ya, dulunya jadi udah pulang membara kan kadang sambut. Minum dari telaga yang satu, ya, sehingga apa? Fataksilu ma fi butunihim min danas, itu untuk nguras semua kotoran yang ada di dalam perut. Nah, wa yagtasiluna min al-ukhra, ada satu telaga lagi, mereka mandi di situ. Nah, ini mandi. Ya, orang yang beriman nanti mandi, fala tas'asu absyaruhum, maka dengan mandi di air itu tidak akan lagi pernah akan keriput ini kulit. Nah, makanya kan kita kan ke kanan tuh, nggak akan ada keriput kulit nanti. Kulit kita akan ya selalu kencang. Wala ash'aruhum ba'da abadan, dan mereka tidak akan berubah, tidak akan ada mengalami perubahan pada jasadnya. Akan ada perubahan abadan selama-lamanya. Wa tajri alaihim nudratan na'im, ya. Fayatuna babal jannah, sampai terus ke pintu surga, itu diantar pakai kendaraan. Supaya nanti jangan sampai ada kesan jadi yang dapat kendaraan hanya orang korban saja, maksudnya nanti ujung-ujungannya, ya kan? Jadi yang korban jangan sombong, yang nggak korban juga jangan terlalu arogan, ya kan? Jadi biar adil gitu, ya. Iya. Sampai ke pintu surga, babal jannah fa idza halaqatu min yaqutin hamra. Itu pintunya surga. Kata Nabi, ya. Surga itu pintunya pegangannya itu dari emas. Dari apa namanya? Dari yakut hamra. Yakut yang merah. Kita di dunia aja nggak punya batu yakut. Kan nyari-nyari kalimah ya susah. Ya, merah delima belum nemu ya. Ini yakut merah. Ya. Itu yang dikirimin di Titanic aja nggak ketemu sekarang. Yang biru punya nenek-nenek itu. Di mana nyemplungnya itu. Ya kan? Permata biru. Ya kan? Ini yakut merah. Gagang pintunya itu surga, yakut merah. Ala sofaihi dzahab. Daun pintunya surga itu emas. Daun pintunya itu emas. Nah, ini dirinci sama Nabi di sini. Udah sampai itu kan? Sampai pintu, fayadribuna bil halaqati ala safah. Lalu ya biasalah orang beriman punya akhlak, tetap pintu. Ya, tetap pintu. Ya, lalu di dalam udah ada nunggu. Siapa? Itu ya udah ada. Tapi nggak langsung ditemuin, takut kaget. Nah, nggak langsung ditemuin, takut kaget. Ya. Iya. Payus ma'ulahat, ya. Payus ma'ulahat toninun. Ya. Payablugu kullu hawra anna zawzaha qad aqbala. Fataba'a asu, ya, qayyimaha fayaftahu lahu fa idza ra'ahu. Diutus dulu pertama, layan dulu khadam, ya. Apa namanya? Ada itu khadam, wildan, ya, anak-anak kecil, termasuk anak-anak yang meninggal itu nanti akan dijadikan khadam di surga. Ya, anak-anak yang meninggal dalam keadaan suci, belum mukallaf, itu nanti akan dijadikan pelayan-pelayan, khadam, ya. Anugerah dari Allah, ya, mereka. Nah, tolong bukain pintu tuh, ya, juragan Gusti Kanjeng Prabu, ya, masuk, dibukain. Ngelihat kodamnya saja langsung tersungkur. Ini si Pulan, ya, si Pulan langsung tersungkur.
apa? Ya, fara'ahu kharra lahu. Melihat hodang, ya, langsung tersungkur, dia kira Tuhan. Mungkin. Ya, langsung tersungkur. Ya. Lalu ya, wa bi riwayatin qala sajidan, langsung sujud. Ya, ada dua kemungkinan, sujudnya sujud bersyukur, yang kedua sujudnya salah duga. Ya, karena masih salah juga. Ya, karena kalau kita buka riwayat hal ini, ada yang nanti orang nggak percaya suruh masuk surga sama Allah sampai merkeseng. Enggak. Ya, udah penuh katanya. Ya, Allah katanya itu mengelaga-laga doang, Tuhan katanya. Ya, entar sampai sana saya diusir lagi. Enggak katanya silakan masuk. Enggak, kalau merkeseng. Itu dalam Sahih Bukhari di bab syafaat. Ya, tetap aja nggak percaya. Udah, kamu saya ampuni, silakan masuk. Dia tengok lah, rumahnya penuh, rumahnya mah. Dia balik lagi. Mau kemana? Kata malaikat. Ayo udah sono. Ya, saya kecil hati katanya. Model kayak saya makanya rumahnya nyebur dah. Ya, disuruh. Mulai kayak saya kagak mau. Ada. Jadi di sini rupa-rupanya, ya bisa jadi dia bersujud syukur. Yang kedua, bisa jadi dia terlalu sangat kagetnya. Lalu apa? Fayaqul, itu kata si Khadam, irfa' ra'saka innama ana qayyimuka wa kaltu bi amri. Saya cuma utusan. Ya, saya cuma utusan, angkat kepala Anda wahai Tuhan. Ya, saya cuma utusan. Oh no, juragannya mah Gusti Ratunya yang di dalam belum keluar. Waduh. Ya, fayat ba'ahu wa yakfu atharahu wa yastafiqul haura. Baru kemudian disambut sama yang namanya haura atau hurun ain. Bidadari lah, gitu ya. Bidadari al-ajalah. Fatakhruju min khiyamid dur wal yaqut. Keluar dari kemah. Yang kemahnya itu bukan dari perban, ya. Nah, itu kemahnya dari yakut. Hatta tanikahu. Tsumma taqul anta hibbi wa anna hibbuka. Engkau kekasihku, aku pun kekasih engkau. Nah, ini kata bidadari. Wa anal khalidah. Nah, ini juga memberikan kesan sifat-sifat perempuan surga. Kata si bidadari, wa anal khalidah. Aku, ya, istrimu, pendampingmu, khalidah, yang akan selalu kekal. Bagaimana? Allati la amut, gak akan pernah mati. Nah, beda. Ya, pendamping kita kalau di dunia pasti akan mati. Wa ana na'imah allati la ab'as. Aku selalu memberikan kenikmatan, memberikan servis yang memuaskan dan tidak akan pernah mengecewakan. Beda sama ini kita, ya kan? Enggak semulu. Beda. Ya. Beda. Ya. Wa ana radiyah allati la askhatu. Aku adalah pendampingmu yang selalu ridho kepadamu, ya. La askhatu, dan gak akan pernah, ya, marah. Beda sama bini kita di dunia, ya kan? Aduh, aku lagi mau aja terus saya, ya. La askhatu. Ini sifat-sifat, ya, wanita surga. Wa anal muqimah, kata si bidadari, wa anal muqimah, aku akan selalu standby, gak akan kemana-mana. Allati la al'anu, dan gak akan bakal pelayanan. Beda sama perempuan kita, mau ke PM dulu. Nah, isinya apa? Surah Adam itu berapa? Situ nadhiraan, 60 hasta. 60 hasta, kalau satu hastanya 50 cm, berarti 30 meter. Rumahnya, atapnya 50 meter alias 100 dirah atau 100 hasta. Dilanjutkan. Bina'uhu ala jandalil lu'lu' taraik. Bangunannya bukan dari pasir, bukan dari semen, ya, dari lu'lu', ya, permata, ya, intan berlian, taraik, beraneka ragam, ahmar, ada yang merah, asmar, ada yang campuran kuning, akhdar, ada yang hijau, ya, laisa min hatarikatut tusyakilu sahibataha, antara satu dengan yang lainnya beda-beda motifnya. Nah, jadi istananya nanti bencok, beda, nggak sama rumahnya. Ya, abronya beda. Beda, ya kan? Aman debaci beda nanti. Ya, beda. Abroy apa sih abroy? Wabil bait, di rumah itu si ahli surga, setelah dia dikasih anugerah rumah, sab'una sariran, ya, ada sab'una sariran. Berapa? 70 pelaminan, ya.
70 pelaminan, ya, tempat apa namanya, tenda lah. Nah, tenda buat ya tempat senang-senang. Ala kulli saririn sab'una hasyian. Setiap itu namanya hamparan ada 70 lagi. Berapa? 70 ranjang. Nah ini ala kulli hisyatin sab'una zawjan. Setiap ranjang 70 perempuan. Ini kata Nabi. Ya. Ya. Jadi bukan bohong. Ini harus edukasi. Ini nggak bohong. Bukan ngomong kosong. Ayo siapa yang keberatan? Ya, lawan Al-Hafidz Ibnu Katsir yang hafal 300.000 hadis. Ya, misalnya hadisnya 70 ini. Waduh, saya aja dah. Ini nggak bohong. Aduh, gimana Pak Haji? Ya, nenek kamu gimana? Namanya udah siap ini. Nah, ini kan namanya kita hiburan nih, dihibur sama Nabi nih, iya kan? Satu ranjangnya, ya, ala kulli hisyan sab'una zawjah, ala kulli zawjah sab'una hullah. Itu satu perempuan punya 70 apa namanya? Apa bajunya, salinan. 70 salinan yang sudah disematkan dengan hullah. Hullah itu perhiasan-perhiasan. Ya, kita boleh punya baju di dunia itu selemari, tapi yang paling bagus paling 1-2 ya. Kayak mahal itu. 1-2 itu juga jangan dipakai sayang. Kalau dipakai juga gerah, apalagi musim panas. Nggak kepake-pakai. Iya kan? Di sana 70 bajunya salinan. Nah, kita lihat lagi. Yaumu khusaqiha min wara'il ulal yuqtadi, ya. Itu kalau udah pakai baju, ya. Udah pakai baju, betisnya, ya, tapi pakai baju penuh dengan pernak-pernik perhiasan, sumsumnya kelihatan, susah bayangin ini. Ya, sumsumnya aja, ya, sumsumnya kelihatan. Bukan cuma betis, sumsum. Sumsum tahu sumsum. Besok kan kita akan nyari sumsum besok. Ya, masya Allah, ya. Yuqda jima'uha fi miqdari lailatin min layalikum hadhi. Saya baca ulangi. Yuqda jima'uha fi miqdari lailatin min layalikum hadhi. Kalau berhubungan itu ya memakan waktu, membutuhkan waktu selama 1 malam full. Seperti hitungan malam di dunia. Kita paling berapa? 15 menit. 10 menit. 5 menit saya klaim. Semalam full. Nah, ini Nabi, ini bukan bola. Ya sampai, ya memang inilah kenikmatan. Dan kenikmatan yang memang akan abadi terus sampai ke surga, ya memang ini urusan. Ya. Awalnya juga Nabi Adam sebelum turun ke surga kan emang namanya udah nikah dulu. Pulang ke sono itu yang tetap abadi. Ya kok abadi. Ya. Jadi kalau udah namanya dinas di ranjang itu butuh waktu semalaman full. Ya. Sekarang alami kedari lailatin, ya, seukuran semalaman full dari ukuran ya min layalikum hadhi, dari ukuran semalam. Berarti kan berapa jam? 12 jam ya? 12 jam lah. Nah, karena kita banding dengan kita di dunia berapa? 2 menit, ya saya klaim 2 menit udah ngegelepak. 5 menit ngegelepak. Sana tanpa kadal haram, tanpa ada. Al-anharu min tahtihim, ya, tatridu. Ya. Di bawahnya itu rumah ada apa namanya? Ya, sungai. Ya, sungai yang selalu memancar. Ya, sungai yang selalu memancar, mengalir. Anharun min ma'in ghairi asin. Airnya nggak pernah keruh, nggak pernah ya terkontaminasi, nggak pernah tercampur. Apa segala limbah macam-macam. Shofin la khatarafi, ya, selalu jernih, selalu bersih. Wa anharun min labanin, ada juga sungai, masyaallah, ya, dari ya susu. Lam yataghayyar ta'muh, yang enggak pernah berubah, ya. Yang susunya, nah ini lam yakhruj min duru'il masyiyah. Susunya bukan dari keluar susu hewan atau susu ya manusia atau pokoknya susu, tapi bukan dari susu hewan, bukan dari susu, bukan dari payudara, bukan. Baik payudara manusia atau payudara susu. Ya, susu kita bahkan waduh, jarang kita nemu susu asli. Ya susu sapi juga mereknya doang. Ternyata kan yang dikalahin itu. Apa Sariawan saya. Banyak susu pada jontor. Ya.
Nah, ya. Secap enak, waduh, ya capnya doang enak. Ya. Susunya cap beruang. Nah, isinya nggak tahu. Ya. Madunya sekarang di bawah-bawah, Pak Bima. Ada lagi di bawah itu rumah alil jannah anharun min khamrin ladzatan lisyaribin. Ada sungai khamr namanya. Nah, ini yang biasa kita baca di apa namanya salat ba'da tarawih. Ya, apa di situ namanya wamin tu'amil jannati akilin wamin labanin wa asarin musaffan syaribin bi aqwabin wa abarik wa kasim. Nah, ini memang Nabi janjikan. Jadi wajar kita minta. Lam ya'tasirha ar-rijal bi aqdamihim wa anharun min asal. Ada lagi ya. Dari asal. Apa itu asal? Madu. Tapi diingat, madunya musaffan. Lam yukhraj min butunin nahal. Bukan madu dari keluar dari tawon, bukan. Ya. Madu kita yang keluar dari tawon aja susah kan di dunia asli. Ya, susah 100% asli berjuang kan. Iya kan? Aduh, susah nyari yang asli. Di sana itu ada yang dari tawon itu. Ya, di sana bukan dari nahal. Fayastahlis samar fa insya'a kada qaiman. Ini dialog Nabi dengan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya. Fayastajdi samar fa insya'a kada qaiman. Kalau dia berkehendak ingin makan buah-buahan, apa katanya? Ya, boleh dia mau berdiri, insya'a qaidan, boleh juga sambil duduk. Ya. Wa insya'a muttaqian. Kalau dia mau, dia bisa sambil nyender. Ya. Hum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Apa di situ namanya? Ya, apa muttaqiun ya. Orang-orang ahli jannah itu dalam keadaan bertelekan atau nyender ya. Nyender itu petanda apa, Pak? Nyender. Santai. Ya, sampai bangku ada bangku santai ya. Bangku santai, bangku malas. Ya. Mau sambil nyender juga silahkan, ya. Ambil santai. Kemudian Nabi membaca wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Kalau orang-orang ahli jannah ingin makan buah-buahan, maka bukan dia yang nyamperin ke pohonan, tapi pohonan itu yang nyamperin ke dirinya. Nah, ini dalam surah Al-Insan. Ya. Tahu ya, Pak ya. Nah, iya. Nah, ini kata Allah. Ya. Wadaniyat wa dhullilat kutufuha tadlila. Ya. Pohonan yang datang. Fayastahid ta'am fayatihi tayru abiyad. Tuba maqala akhdar. Ya. Fatarfa'u ajnihataha fayakulu min junubiha al-anwar sya'a summa tatir dan seterusnya. Jadi ya, makanan, minuman, ya, apa itu namanya, daging-daging, buah-buahan, mereka di sana tidak ada sebab. Jadi bedanya kehidupan surga, akhirat dengan dunia harus ada sebab, ya. Saya pengen minum, jarak semeter aja harus punya sebab. Sebabnya bisa minta tolong saya Pak Rosimi, atau sebabnya tangan saya ya mengambil minum ini. Ya. Tapi di sana ya walaupun pihak mata daun, minumannya yang datang ke sini. Nah, iya, walaupun pihak mata sedih, apa yang dia inginkan ada. Ya, bukan tangannya yang kita ke sini, tapi minumannya. Batavia, ini. Nah, kalau ini Batavia ya. Ini nggak ada yang bisa terbang. Walaupun pihak mata daun, walaupun pihak mata sedih. Ya, mata sedihan khusyuk. Itu semua kata Al-Quran. Ya, maka di sini dirinci oleh baginda Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, "Fayaqulu," ya, mengutip kembali ayat yang lain, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Semua itu surga diwariskan oleh Allah kepadamu bima kuntum ta'malun, atas apa yang telah kamu perbuat wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaan sekarang kita kaitkan, korban itu perbuatan orang beriman bukan? Ya, semua. Berarti semuanya ya itu akan menjadi ya bagian atau akan menjadi bagian anugerah balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia-Nya. Terkait dengan tadi masalah kendaraan, ternyata bukan berarti semata-mata dombanya yang ditaikin, bukan berarti ontanya yang ditaikin, bukan berarti onta atau sapinya yang ditaikin melak-melak, tetapi Allah akan mengganti dengan kendaraan yang baru, yaitu kendaraan surga. Karena nggak etis, masa domba durenan ada di Siratal Mustaqim, nggak etis. Apa namanya, kambing bojong kulur ya ikut namanya di sana, nggak etis.
Ya, kendaraannya ternyata di sini sudah disiapkan oleh Allah untuk orang yang beriman. Yauma nuhsyarul ya muttaqina ila rahmani wabda. Semua nanti akan kami halau dengan berkendaraan. Hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Ayat lanjutannya ini mengerikan. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Wirda ada wirda. Ya. Wa nasukul mujrimin, dan kami akan giring orang-orang yang berdosa, orang-orang pendosa ila jahannama, menuju neraka jahanam wirda. Dalam keadaan apa wirda? Kehausan. Ya. Jalan. Ya. Kehausan jalan dan nggak pakai kendaraan. Giring. Ya. Anggap saja seperti giring apa namanya domba atau bebek peliharaan. Ya. Wirda sambil kehausan. Nah, maka kita kaitkan kembali Allah Subhanahu wa taala mudah saja. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ini akan jadi kendaraan? Insya Allah. Tapi hakikatnya kendaraannya nanti Allah yang tentukan. Bukan kambing ini, udah kambing ini besok ntar mau kita sama masalahnya. Ya kan? Bukan sapi ini ntar mau disemur. Ya, insya Allah. Apa yang membuat kita mendapatkan kendaraan? Allah yang janjikan. Yuhsyarul muttaqina ila rahmani wahda. Bagaimana kendaraannya? Di sini dalam hadis riwayat ya sahih yang dinilai sahih oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, riwayat ya Abi Hatim, bahwa ya mereka akan diberikan kendaraan berupa apa? Ontanya onta yang bersayap. Ini Rasulullah yang sabdakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya masukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang terdapat dalam surah Maryam di ayat 85 yang Allah katakan tadi, janjikan yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wabda. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berikan ya keluasan rezeki buat kita. Ya, kemarin bisa korban, sekarang juga bisa korban lagi. Yang kemarin belum bisa, mudah-mudahan Allah berikan kita ya jebol apa namanya bisnisnya pada meleduk ya. Kali aja ada yang bisnisnya meleduk gitu ya. Ya bisa ada juga gitu ya. Ada pun ya, silakan ada pertanyaan boleh. Silakan. Waktu lebaran kemarin kan istri saya sakit, saya suruh korban. Kata dia, entar aja kalau disebut tahun depan korban. Itu harus punya utang enggak tuh? Bagaimana gimana? Sebelum meninggal. Nah, masih di rumah sakit. Terus saya nyuruh korban, tapi dia menolak. Tapi entarnya tahun depan. Terus begitu tahun depan dia umurnya udah nggak ada. Iya. Tapi nggak ada kalimat teraja kalau tahun depan kalau udah sehat gitu nggak? Ada. Oh, kalau gitu berarti tahu itu mualaf namanya. Ada keterkaitan, ada bersyarat. Tapi memang saya udah udah tunaikan. Oh iya bagus. Buat besok. Iya nggak apa-apa kalau memang ada. Berarti kan tetap itu tidak masuk dalam kategori wajib, tetap itu sunnah. Ya, insya Allah. Ya. Nah, jadi ya termasuk ini jadi menjadi jawaban. Misalkan orang tua kita ada yang korbanin aturan di sana, misalkan lagi apa namanya kendaraannya kata-kata kempes ya bannya. Ya kan? Wah, ini ada BMW nih. Jadi mah BMW Mercy ya bisa ganti itu. Bisa ganti. Kalau Allah kan mudah aja. Terus itu apakah pahalanya sama orang sama. Ya, 100% ya buat yang menjalankan, 100% buat yang ditujukan. Iya, 100%. Jadi kalau multi level Allah 100%. La yanqusu min ujurihim syai'an. Enggak dikurangi sedikit pun. Enggak dikurangi. Seperti kita apa namanya niatin sedekah buat bapak saya 1 juta. Ya kita nilai 1 juta, bapak kita 1 juta. Sedekah buat bapak saya, sama saya menantu saya. Itu 1 juta semua itu. Ya kan? Itulah rahmat. Inna wasi'atullah inna rahmati wasi'ah. Rahmatku sangat luas. Ya kan? Yu'tillah lima yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu kalau sudah ngasih banyak sekali. Ya, Masya Allah. Ya, apa yang kita punya dibanding dengan tadi itu, dibanding dengan apa namanya tempat duduk tadi ontak buat kendaraan, dan itu kan sifatnya kendaraan sementara ya, cuma buat country doang. Ya kan, segitu mewahnya, segitu indahnya, Masya Allah. Ya, belum lagi yang di dalamnya.
Wah, pokoknya mudah-mudahan ya kita semua dikumpulkan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan ilmu yang telah dipaparkan oleh guru kita mengenai ubudiyah. Mudah-mudahan kita diketuk hati kita dan juga mudah-mudahan pula Allah senantiasa memberikan rezeki kita yang banyak untuk berniat berkorban, karena sangat bagus sekali ataupun pahalanya luar biasa kalau kita dengarkan. Mudah-mudahan kita masing-masing diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan korban. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara dilaksanakan dengan baik, maka sampai acara yang terakhir penutup atau doa. Namun sebelumnya doa, mungkin ada acara yang lain. Sebelumnya doa, mungkin ada sambutan dari ketua. Ya, doa dulu. Ya, nanti doa dia dulu. Ya. Dari kami ahli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi